memperkenalkan beberapa ekstrakurikuler ya. Jadi ada empat kategori tadi untuk ekstrakurikuler itu. Yang pertama adalah pengkaderan, kemudian yang kedua adalah life skill, yang ketiga adalah akademik, kemudian yang keempat non akademik. Nah, nanti Nanda semua ada banyak pilihan untuk ekstrakurikuler, silakan dipilih yang sesuai dengan passion atau yang sesuai dengan minat bakat Nanda semuanya. Oke. Perlu saya ingatkan kembali di sesi yang kedua ini dengan saya Ibu Hening Andriastuti, MPLS hari yang keempat. Hari yang keempat ya. Oke, masih dengan temanya adalah tegar di tengah keprihatinan, menjadi teladan, merajut sukses masa depan. Itu yang harus ditanamkan baik-baik. Kemudian pandemi semakin islami dan bertabur prestasi. Nah, untuk menuju ke prestasi dan juga menjadi sukses di masa depan ini, kita harus memang merencanakan sejak awal. Ya, jadi setting goal-nya dari kemarin saya menyampaikan bahwa setting goal di awal itu akan lebih baik, akan memudahkan kita atau memudahkan Anda semua apa yang harus dilakukan. Memilih jurusan mana yang sesuai dengan passion. Memilih ekstrakurikuler juga harus yang sesuai dengan passion kita begitu. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang expert itu atau menjadi ahli, kita memang harus mengetahui betul ya minat kita, kemudian bakat kita itu ada di mana dan itu yang harus digali kemudian diolah. Begitu ya. Oke, nah pagi hari ini di sesi yang kedua, ini materi yang kedua adalah erat kaitannya dengan bakat dan minat. Coba Nanda semua melihat pada diri sendiri, kira-kira saya bakatnya apa? Kemudian minatnya itu apa? Kadang-kadang kan ada yang kesulitan, saya sepertinya nggak punya minat apa-apa deh Bu, saya nggak punya bakat apa-apa misalnya. Bukan, setiap manusia itu, I told you, saya sudah bilang kemarin bahwa setiap Anda, setiap diri Nanda semua itu adalah unik, you are unique, ya. Kalian semua adalah unik. Uniknya di mana? Memiliki kelebihan masing-masing. Memiliki bakat sendiri-sendiri. Memiliki minat sendiri-sendiri yang bisa jadi itu memang belum tergali. Nah, keuntungan Anda mengikuti sesi yang ini di materi yang kedua ini adalah untuk mengetahui atau menggali kira-kira minat apa saja atau bakat apa saja yang dimiliki oleh Anda semuanya. Oke, ya. Dan sudah hadir di studio ada Bapak Dian Ervianto MPD yang siap membagikan ilmunya, cara untuk mengetahui minat dan bakat atau bisa jadi pentingnya minat dan bakat yang harus kita gali, kemudian nanti kita akan lebih mudah untuk mengetahui map yang akan kita tempuh. Jadi roadmap-nya sudah jelas, kita mau atau Nanda semua memiliki cita-cita seperti kemarin, ingin jadi psikolog, kemudian ingin menjadi politisi, ingin menjadi, bisa jadi ada yang pengen jadi wartawan, jurnalis misalnya. Nah, itu perlu untuk disetting awal, dan untuk menyeting ini perlu bekal pengetahuan tentang minat dan bakat. Oke, baiklah kita sambut saja Bapak Dian Ervianto MPD. Mari Pak Dian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian, pagi ini apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga alhamdulillah sehat ya. Pagi ini cerah sekali Pak, mataharinya bersinar luar biasa. Ini cukup untuk memberikan vitamin D bagi tubuh kita ya. Oke, di sesi yang kedua ini materi untuk Pak Dian Ervianto adalah minat dan bakat. Monggo nanti waktunya saya persilahkan untuk Pak Dian mengisi atau memberikan materi kepada Nanda semuanya. Oke, terima kasih Bu Ning. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Oke, semoga Nanda semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Kita masih bisa dipertemukan pada pagi hari ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah sallallahu alaihi wasallam. Oke, Anda semuanya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Hening Andriastuti, untuk materi hari ini adalah berkaitan dengan minat dan bakat. Seperti yang Nanda semuanya sudah tadi simak pada sesi yang pertama bersama dengan Bapak Lutfi Arif SH berkaitan dengan penentuan pemilihan ekstrakurikuler yang tadi sudah disampaikan. Mungkin Nanda semuanya masih agak bingung, saya mau mengikuti apa nih, gitu kan? Apa yang harus saya ambil di ekstra yang ada di SMA Muhammadiyah. Tadi disampaikan ada pengkaderan, kemudian ada ada life skill, ada akademik dan non akademik. Nah, itu semuanya bisa Anda pilih berkaitan tergantung dengan passion yang tadi disampaikan oleh Bunding itu sendiri, passion yang mana yang akan kalian ambil. Tadi sudah dibagikan linknya, sudah dibagikan link oleh Bapak Lutfi Arif Rahman, dan kalian mungkin ada yang sudah mengisi link ataupun ada yang belum mengisi link karena masih Anda masih bingung untuk menentukan. Oke, sebelum saya melanjutkan, lebih baik di sini saya akan memperkenalkan diri saya seperti yang Bunding tadi sampaikan. Nama saya Dian Ervianto dan saya mengampu bahasa Inggris. Oke, baiklah. Mungkin mulai kita membahas ya. Silakan nanti kalian kalau misalnya ada sesuatu hal yang penting bisa dicatat. Oke, Nanda semuanya yang saya banggakan dan saya sayangi. Mungkin Nanda semuanya tadi ditanya ya, Anda mau memilih ekstra apa? Ekstra apa yang akan kamu ambil? Apa ya? Saya masih bingung. Kemudian menanyakan apalagi yang sampai jauh lagi. Besok kalau Nanda semuanya sudah selesai kuliah, Nanda mau melanjutkan apa? Jurusan apa yang kamu ambil? Gitu kan? Kemudian yang lebih jauh lagi nih, misalnya cita-cita Anda apa? Kemudian yang lebih primer lagi misalnya seperti ini. Apa sih mata pelajaran yang Nanda semuanya suka? Ya, pilih salah satu yang Nanda suka itu apa? Kadang Anda semuanya saya mau ambil kuliah jurusan apa ya, masih bingung. Mata pelajaran apa ya yang saya suka? Itu Anda masih bingung, you feel so confused ya. Misalnya kamu masih merasakan bingung seperti itu, berarti Anda semuanya belum menemukan apa sebenarnya jati diri atau passion yang Anda miliki. Ya. Itu penentuan tadi yang saya sampaikan, ada cita-cita, kemudian ada pilihan jurusan. Mungkin Anda sudah menemukan pilihan jurusan IPA, Sains atau Sosial atau Linguistik atau Bahasa. Kenapa Anda bisa memilih salah satu dari itu? Nah, ini berkaitan dengan penentuan bakat dan minat Nanda semuanya. Oke, Nanda semuanya yang saya sayangi, bakat itu sendiri kalau kita kalau Nanda semuanya ingin mengetahui apa sih sebenarnya bakat itu? Bakat itu sebenarnya itu adalah potensi atau sebuah kemampuan yang dibawa dari lahir atau bawaan secara biologis seperti itu. Tetapi bakat itu sendiri tidak bisa Anda tanpa dilatih, tanpa diasah secara maksimal, Anda akan mendapatkan sebuah prestasi yang bagus di situ. Karena sebenarnya yang namanya bakat itu Anda seharusnya sebagai Nanda semuanya kan sekarang berarti sudah masuk ke kelas 1 SMA ya, yang that is actually yang sebenarnya Anda itu sudah mengetahui apa sih bakat saya, apa sih keunggulan secara alamiah yang ada dalam diri saya. Nah, itu sebagai pembeda loh, Mas Mbak ya, pembeda yang semuanya itu perlu digali. Ketika Anda memiliki bakat tetapi
digali itu nonsen Anda mendapatkan sebuah prestasi atau good achievement di sini. Ya. Pembeda itu maksudnya bagaimana? Ketika Anda bersama dengan teman-teman Anda memiliki apa namanya ya, different hobi ya, berbeda apa namanya, hobi yang berbeda. Nah, itu yang perlu digali. Karena apa? Yang namanya kemampuan bawaan itu yang ada dalam alamiah pada diri kita sendiri, itu perlu latihan, perlu apa namanya ya, pendalaman, dan di situ juga harus experience, banyak sekali pengalaman di situ, baru kita akan mengetahui bakat yang kita miliki. Karena ini nanti kita setelah ini, apa sih kok kaitannya Pak Dian menyampaikan bakat, definisi dan lain sebagainya, apa sih kaitannya dengan bakat, dengan minat, apakah itu hampir sama definisinya atau seperti apa? Nah, itu Nanda semuanya perlu ketahui seperti ini hanya untuk introducing ya. Nah, jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari bakat itu sendiri mungkin tadi Nanda semuanya sudah di-share link ya, dan Anda harus memilih apa ekstrakurikuler yang Anda harus pilih dari life skill, kemudian ada pengkaderan, ada akademik dan lain sebagainya. Kemudian mungkin Nanda semuanya sudah menentukan jurusan yang Nanda ambil, misalnya ada sains, ada sosial, kemudian ada bahasa dan seterusnya. Oke, yang pertama jenis-jenisnya itu adalah yang pertama itu adalah linguistik. Dari bakat Anda bisa mengetahui bakat Anda ya. Bakat Anda misalnya di linguistik itu ketika Anda memiliki kemampuan yang berkaitan dengan kata-kata yang efektif di situ. Apa maksudnya dengan kata-kata efektif itu? Yang mempengaruhi kehidupan pribadi kamu atau Nanda semuanya itu berkaitan dengan ada bicara, ada menulis, ada mendengarkan, itu berkaitan dengan linguistik. Nah, ketika Anda mengetahui, kok saya pintar menulis ya, kok saya bicara di depan orang itu, kok saya bisa mengolah kata dengan baik ya. Nah, itu secara tidak sadar Anda sebenarnya memiliki bakat di bidang linguistik. Dan ini cocok sekali ketika Anda mengambil jurusan bahasa. Kebetulan di SMA Muhammadiyah ada 3 jurusan, yaitu ada sosial, ada sains, ada bahasa. Nah, itu Anda perlu mengetahui ya. Anda perlu mengetahui, perlu belajar ya. You need to learn ya. Anda harus terus belajar menggali apa itu bakat dari yang Anda miliki. Kemudian setelah linguistik apa Nanda semuanya? Ada sebuah bakat yang selanjutnya itu ini bawaannya matematis logis. Matematis logis itu adalah sebuah kemampuan atau keterampilan berkaitan dengan olah angka. Dengan olah angka ataupun logika. Ketika Anda semuanya itu kok teman-teman saya diajari matematika itu kok agak sulit, kok saya kok secara logika mudah ya, easily to get knowledge gitu. Anda dengan mudahnya mendapatkan materi itu. Apakah saya berarti minat ya? Bakat saya ada di di linguistik, di matematika logis ya. Nah, itu Anda perlu sebenarnya ketika Anda di kelas 1 SMA sudah mengetahui itu. Ketika saya senang bahasa dengan linguistik, ketika saya senang dengan matematika, Anda harusnya sudah bisa menentukan jurusan apa yang harus Anda semuanya ambil di SMA Muhammadiyah ini. Oke, itu yang selanjutnya. Kemudian ada setelah tadi yang pertama ada linguistik, ada matematis logis, kemudian ada spasial. Spasial itu berkaitan dengan visualisasi, visual ya. Kaitannya dengan visual berarti apa? Ada visual gambar, ada lukis, kemudian ada menghias dekorate, misalnya mendekorasi rumah dan lain sebagainya. Itu secara tidak sadar Anda memiliki sebuah bakat spasial namanya. Berarti kalau misalnya Anda memiliki bakat seperti itu, pintar menggambar dan lain sebagainya, berkaitan dengan decorate itu berarti disebut dengan spasial. Bisa nggak yang namanya bakat itu dipaksa? Itu tidak bisa. Ketika anak yang tidak bisa menggambar dipaksa untuk menggambar, itu mungkin hanya bisa saja, tetapi secara visual dari otak kita itu tidak bisa. Oh, yang namanya misalnya pemandangan seperti apa ya? Ada di dalam pikiran tetapi tidak bisa menuangkan. Ya. Ada di dalam pikiran misalnya saya mau menggambar yang namanya gajah seperti ini. Tetapi Anda sulit untuk menuangkan apa yang ada dalam pikiran Anda untuk divisualisasikan ke dalam sebuah gambar.
Ya, itu berarti Anda tidak bakat dalam hal itu. Berarti yang namanya bakat itu tidak bisa dipaksa. Misalnya Anda dipaksa tadi yang saya sampaikan dengan matematis logis. Dipaksa Anda memiliki sebuah mahir dalam logika, itu tidak bisa. Karena yang namanya setiap anak memiliki bakat masing-masing yang kamu harus benar-benar perlu untuk terus digali. Kemudian setelah tadi yang Pak Dian sampaikan ada linguistik, ada spasial itu visualisasi gambar dan matematis logis. Selanjutnya ada sebuah jenis bakat yang bernama kinestetis. Apa itu kinestetis? Secara tidak sadar, namanya setiap anak itu selain menggunakan kemampuan otak, ada yang berkaitan dengan kinestetis, yaitu mengekspresikan sebuah ide tapi dari sebuah gerakan tubuh. Ya, misalnya ada anak yang misalnya seperti ini, dipaksa latihan berenang itu sulit sekali, dipaksa untuk sepak bola itu tidak ada feel atau passion di situ. Ya, berarti Anda tidak bakat dalam hal itu. Kemudian ada anak yang misalnya matematis logis itu sangat lemah, linguistiknya lemah, tetapi ada salah satu anak yang bakat di olahraganya itu sangat bagus. Secara tidak sadar misalnya seperti ini. Anda disuruh sepak bola tetapi tidak pernah diajarin, Anda secara otomatis bisa bermain sepak bola. Ada yang bermain badminton, kemudian seterusnya berkaitan dengan kinestetis itu sendiri, ya. Secara tidak sadar Anda itu berarti bakat dalam berkaitan dengan kinestetis atau olahraga itu. Oke, Nanda semuanya yang saya sayangi. Nah, tadi yang Pak Dian sampaikan itu ada sebuah jenis-jenis setelah ada linguistik, matematika logis dan lain sebagainya. Itu selanjutnya ada lagi bakat yang Anda perlu ketahui, yaitu musikal. Apa sih Anda ditentukan itu yang namanya ada otak kanan, ada otak kiri, kemudian otak kanan terbagi apa, otak kiri terbagi apa, itu ada musikal. Musikal itu ada yang namanya anak itu ada yang bisa mengetahui kepekaan irama. Mungkin Nanda semuanya ada yang merasakan seperti ini. Saya berusaha untuk menyanyi tetapi tetap fals ya. Ada orang yang misalnya diberikan ada not atau irama tertentu, mereka langsung bisa masuk ke dalam tone itu. Kenapa? Karena mereka memiliki feel atau passion di musikal itu sendiri. Kemudian misalnya ada orang yang pintar untuk menciptakan lagu atau enjoy dalam memainkan musik atau mendengarkan musik, itu berarti mereka memiliki bakat di bidang musikal. Ya. Kemudian setelah itu ada sebuah bakat yang disebut dengan interpersonal. Bakat yang berkaitan dengan interpersonal itu sendiri yaitu berkaitan dengan pemahaman dan bisa bekerja dengan orang lain, berkaitan dengan suatu empati. Kalau di SMA Muhammadiyah itu ada pengkaderan namanya IPM. Ya, IPM. Ketika Anda menyadari Anda memiliki sebuah bakat interpersonal, bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain, memiliki empati, bisa bekerja sama dengan orang lain, memanipulasi sesuatu hal di mana hal tersebut bisa dilakukan secara bersama-sama. Secara tidak sadar Anda memiliki bakat dalam sebuah interpersonal. Jadi ada orang-orang tertentu yang mereka biasanya itu bekerjanya itu lebih suka bekerja sendiri, ya, diselesaikan sendiri tanpa bantuan orang lain, mereka lebih enjoy. Nah, Nanda semuanya akan mengetahui ini ketika Anda merasakan, oh iya ya, saya kok lebih suka bekerja sendiri dan saya bisa menyelesaikan sesuatu hal dengan cepat dari hasil pemikiran saya sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu berarti Anda bukan tipe orang yang interpersonal, tetapi intrapersonal. Itu kebalikannya ya. Kebalikan dari interpersonal adalah intrapersonal, yaitu apa? Anda bisa memahami diri sendiri, yaitu berkaitan dengan apa? Anda memiliki kekuatan
atau kelemahan di bidang apa, dengan Anda dengan mudah itu memahami diri sendiri dari hal tersebut. Itu berarti Anda memiliki intrapersonal yang baik. Ketika orang memiliki intrapersonal yang baik, biasanya mereka cocoknya adalah kalau misalnya nanti Anda mengambil jurusan kuliah, cita-citanya apa? Kalau Anda memiliki intrapersonal yang baik, itu lebih cocok misalnya sebagai entrepreneurship misalnya. Entrepreneurship atau seorang pengusaha itu cocok sekali untuk orang-orang di mana itu intrapersonalnya itu bagus. Tetapi kalau interpersonal mereka bisa bekerja sama dengan baik, itu sangat cocok ketika mereka bekerja yang bersinggungan dengan banyak orang, misalnya di kantor dan lain sebagainya. Nah, yang Pak Dian paparkan di sini tadi, silahkan Anda bisa menentukan yang mana ekstrakurikuler yang mana yang akan diambil. Tadi kalau saya melihat sebentar, tadi pada saat sesi yang pertama, Anda sudah diberikan beberapa link di situ. Nah, link di situ Anda disuruh menentukan mengambil sebuah ekstrakurikuler yang Anda suka yang mana, yang sesuai dengan bakat Anda. Jangan sampai keliru karena meskipun dalam situasi pandemi seperti ini yang mungkin tahun-tahun terakhir ini yang berkaitan dengan ekstrakurikuler praktek itu berarti belum berjalan dengan maksimal, insya Allah mungkin semoga kalau kita misalnya di sini kita berdoa untuk pandemi segera berakhir, insya Allah Anda bisa menyalurkan semua bakat atau minat Anda di SMA Muhammadiyah. Seperti yang tadi disampaikan, banyak sekali jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di SMA Muhammadiyah. Oke, itu berkaitan dengan bakat yang sudah tadi Pak Dian sampaikan. Nah, temanya di sini kok apa sih kok bakat dan minat? Apa sih hubungannya bakat dengan minat? Ya, yang tadi Pak Dian sampaikan itu adalah sebuah bakat, di mana bakat itu apa tadi? Yaitu sebuah bawaan secara biologis dari lahir. Ya, sebuah bawaan biologis dari lahir. Nah, bawaan itu kamu perlu digali, perlu pengalaman, perlu belajar dengan sungguh-sungguh, baru akan memunculkan sebuah minat. Ya, nah minat itu sendiri yaitu sebuah aktivitas yang yang membangkitkan perasaan ingin tahu. Ya, misalnya seperti ini. Ada sebuah obrolan, Anda misalnya ngobrol dengan teman-teman Anda, meskipun temanya itu kanan kiri nggak jelas, nanti ujung-ujungnya temanya itu misalnya pada olahraga. Ya, berarti secara tidak langsung Anda itu memiliki passion di olahraga. Nanti ujung-ujungnya obrolannya itu di olahraga. Ya. Nah, minat itu sendiri berarti kaitannya dengan membangkitkan perasaan ingin tahu. Secara tidak sengaja seperti itu. Kemudian Anda memiliki sebuah perhatian, dan kalau Anda itu misalnya tadi suka dengan olahraga, misalnya Anda menonton di televisi ada pertandingan sepak bola dan lain sebagainya, dan Anda enjoy dengan itu, berarti memberikan sebuah kesenangan dalam diri Anda, ini berarti berkaitan dengan minat itu sendiri. Berarti Anda minat dalam hal tersebut, ya. Berarti itu sebuah aktivitas yang membangkitkan sebuah perasaan, ingin tahu atau memberikan sebuah kesenangan. Nah, bakat yang tadi Pak Dian sampaikan itu tanpa minat itu tidak akan mungkin menghasilkan sebuah good achievement, ya, menghasilkan sebuah prestasi yang bagus ketika tidak ada bakat dan minat itu sendiri, ya, karena itu muncul bisa dari mana? Bisa dari lingkungan yang pertama, ya, bisa dari lingkungan, misalnya lingkungan Anda misalnya di sekolahan itu Anda bermain dengan teman-teman yang suka olahraga, bermain dengan anak-anak yang suka musik atau seni, itu bisa sebenarnya minat. Ini minat ya, bukan bakat. Kalau bakat itu yang seperti Pak Dian sampaikan itu bawaan yang tidak bisa diubah. Nah, kalau minat itu sendiri bisa dirubah dari lingkungan. Ketika Anda bermain dengan anak yang suka passion olahraga, bisa saja Anda mengikuti teman-teman sehingga Anda lebih suka dengan olahraga. Kemudian bisa dari mana datangnya? Dari keluarga. Selain dari environment atau sebuah lingkungan, ya, bisa saja datang dari keluarga. Nah, sekali lagi Pak Dian sampaikan, ketika Anda sudah mengetahui sebuah bakat di sini, Anda perlu menggali, Anda perlu memiliki pengetahuan, belajar dengan sungguh-sungguh, baru Anda direalisasikan dengan minat itu sendiri yang harus dipadukan, kemudian Anda dipraktis setiap hari, kemudian dilatih, dan seterusnya sehingga menjadi sebuah prestasi yang bagus. Nah,
Di SMA Muhammadiyah itu yang kembali Pak Dian sampaikan ada beberapa ekstrakurikuler itu tadi. Apa saja sih yang namanya jenis-jenis dari minat itu sendiri? Kalau tadi yang Pak Dian sampaikan sebuah bakat, sekarang minat yang pertama itu adalah jenisnya yang pertama adalah mechanical. Mechanical di SMA Muhammadiyah dulu ada sebuah ekstrakurikuler berkaitan dengan mechanical ya. Kalau sekarang mungkin untuk beberapa tahun ini sudah belum berjalan dengan baik untuk ekstra ini yang berkaitan dengan mechanical, yaitu yang berkaitan dengan mesin atau perkakas. Misalnya ada loh anak yang masuk di SMA Muhammadiyah tetapi mereka suka dengan misalnya otak-atik mesin motor ataupun mobil, berarti itu berkaitan dengan mechanical. Kemudian jenis dari bakat yang kedua ada yang disebut dengan outdoor. Outdoor itu berarti sebuah aktivitas, kegiatan atau sebuah aktivitas yang dilakukan di luar. Kalau di SMA Muhammadiyah itu ada sebuah ekstra yang outdoor, ada namanya PASMA. Kegiatan PASMA itu sendiri ketika Anda memiliki passion di situ, ya, bisa dijadikan sebuah menjadi bakat ketika minat itu terus digali, ya. Jadi misalnya Anda suka kegiatan di luar, mendaki gunung, kemudian ada berkaitan dengan kegiatan alam di luar, Anda bisa memilih PASMA di SMA Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan medical. Medical itu berarti berkaitan dengan pengobatan lah, istilahnya seperti itu. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, sebenarnya apa sih kok kita perlu belajar medical? Misalnya di SMA Muhammadiyah ada ditawarkan sebuah ekstrakurikuler PMR. Apa sih pentingnya kita belajar PMR? Apa sih perlunya kita belajar medical? Paling tidak itu kita mengetahui ilmu medical itu untuk menolong diri sendiri dan orang terdekat terlebih dahulu. Misalnya itu yang mudah dulu, misalnya kita apa sih pertolongan pertama ketika kita misalnya terkilir, apa sih pertolongan pertama ketika keluarga demam, ya. Paling tidak Anda memiliki pengetahuan dasar dengan medical ketika Anda di SMA Muhammadiyah mengambil ekstrakurikuler PMR. Kemudian yang setelah itu ada mechanical, ada outdoor, kemudian medical. Selanjutnya ada practical. Practical itu praktek berarti ya, berarti keterampilan praktis. Keterampilan praktis di sini misalnya ada tata boga. Di SMA Muhammadiyah ada jurusan tata boga di mana di situ ada sebuah keterampilan praktis berkaitan dengan boga. Misalnya ada anak yang tertarik, biasanya di sini cewek yang tertarik dengan membuat menu masakan, kemudian bagaimana tata cara menghidangkan, bagaimana cara menghias meja makan dan seterusnya. Ini berkaitan dengan praktikal atau keterampilan khusus yang berkaitan dengan boga itu sendiri. Nah, Anda semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Setelah itu ada yang disebut dengan clerical, clerk atau clerk itu berkaitan dengan tugas rutin atau tulis-menulis. Di sini biasanya membutuhkan sebuah ketelitian di mana Anda memiliki keahlian dalam menulis laporan. Nah, ini Anda cocok sekali, silakan Anda masuk ke pengkaderan yaitu di IPM yang itu tadi. Selain IPM itu membutuhkan sebuah interpersonal yang baik dipadukan dengan minatnya yaitu dengan clerical, itu sangat bagus sekali. Ketika Anda memiliki interpersonal baik, kemudian Anda bisa menuangkan sebuah ide dari sebuah tulisan dan sebuah laporan, itu sangat bagus sekali ketika Anda mengikuti ekstrakurikuler tersebut atau pengkaderan atau IPM. Kemudian selanjutnya apa yang disebut dengan social service. Jadi social service itu sebuah layanan masyarakat. Kalau di SMA Muhammadiyah itu ada bimbingan konseling. Apakah ada Pak di SMA Muhammadiyah itu ekstrakurikuler bimbingan konseling? Ada, ya. Di sini berkaitan dengan
bimbingan konseling yang berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan teman, dan lain sebagainya. Nanti Anda akan belajar di sini. Akan belajar bagaimana caranya agar bisa memahami berkaitan dengan social service itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, tadi yang pertama, bakat itu ada musikal. Minat itu juga ada musikal. Ya. Ketika Anda memiliki bakat di musikal itu sendiri, ada musikal yang berkaitan dengan minat, dipadukan antara bakat dengan minat. Di SMA Muhammadiyah juga ada musikal, berarti misalnya Anda sekalian itu suka bermain musik, Anda mahir dalam bernyanyi, Anda mahir dalam memainkan alat musik, silakan Anda join dengan ekstrakurikuler musik yang ada di SMA Muhammadiyah. Musik itu juga dibagi jadi dua, ada memainkan, ada vokal. Kemudian ada vokal berarti ada paduan suara dan lain sebagainya di SMA Muhammadiyah. Silakan Anda mengikuti itu. Sehingga antara bakat dengan minat itu Anda bisa terpenuhi. Nanti di sini akan dilatih dengan pembimbing seni. Dalam hal ini ada guru seni yaitu Pak Alman. Nah, Anda akan dilatih sehingga akan menghasilkan sebuah good achievement dengan baik. Perpaduan dari antara bakat dengan minat yang diikuti di SMA Muhammadiyah itu. Oke, Nanda semuanya, tadi banyak sekali pemaparan yang Pak Dian sampaikan, masih saya lanjutkan dari jenis-jenis minat itu sendiri. Yang selanjutnya ada sebuah literari. Ya, setelah musikal ada literari, yaitu berkaitan dengan buku atau baca. Di SMA Muhammadiyah itu ada sebuah ekstra berkaitan dengan literari, yaitu ekstra jurnalistik, ya. Jurnalistik itu bagaimana? Ketika Anda pintar menuangkan sebuah tulisan, menuangkan sebuah pemikiran yang dijadikan dalam sebuah artikel, ya. Dalam sebuah artikel itu bisa Anda dituangkan dari sebuah majalah yang namanya jurnalistik. Nanti Anda akan belajar dengan tadi dari host kita yaitu Bening Andriasuti, itu beliau pengampu dari jurnalistik. Ketika Anda memiliki sebuah kemahiran menulis dan minatnya Anda di literari, bisa dituangkan dalam sebuah ekstra yang namanya jurnalistik. Oke, kemudian selanjutnya yaitu estetik. Estetik itu misalnya Anda memiliki bakat dalam minat dalam estetik itu sendiri, ada sebuah aktivitas atau sebuah tindakan seni. Di SMA Muhammadiyah ada nih tindakan seni. Di sini ada sebuah ekstrakurikuler seni, seni gambar, seni lukis, gitu kan. Nah, itu membutuhkan sebuah bakat, tidak membutuhkan sebuah bakat. Ketika anak yang tidak memiliki bakat di seni, tidak bisa dipaksakan untuk harus bisa menggambar, harus bisa melukis, karena itu membutuhkan sebuah passion, membutuhkan sebuah ide yang ada dalam otak kita. Ketika otak kita tidak sinkron dengan apa yang ada di dalam hati kita, berarti kita tidak bisa menuangkan dalam sebuah kreativitas, ya. Kemudian ada yang terakhir itu scientific. Scientific itu berkaitan dengan sebuah analysis atau sebuah analisa, ada sebuah eksperimen. Itu Nanda semuanya nanti akan diberikan link, pasti ada pilihan yang namanya KIR. KIR itu berarti karya ilmiah remaja. Nah, karya ilmiah remaja itu sendiri ada sebuah analisa atau eksperimen, ya, nanti akan dipandu oleh Bapak Sumardi, guru biologi di sini. Ketika Anda pintar untuk menganalisis atau eksperimen di sini, berarti itu Anda memiliki minat yang disebut dengan scientific. Oke, Nanda semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan itu yang Pak Dian tadi sampaikan semuanya itu berkaitan dengan bakat dan minat yang sangat penting sekali untuk digali. Nah, bagaimana sih caranya? Bagaimana sih caranya untuk mengetahui? Nah, ada nih beberapa faktor pendukung di dalamnya. Ada faktor pendukung di sini, ada intern dengan ekstern. Ada intern, ada ekstern, yaitu yang pertama intern itu dari bawaan. Bawaan secara biologis berarti turunan dari orang tua. Ya, secara genetik bisa dibilang seperti itu. Nah, secara biologis atau secara genetik di sini, yang tadi saya sampaikan ada dua jenis bakat dan minat itu ada dibagi, ada otak kiri dan otak kanan.
Kalau otak kiri seperti yang kita ketahui besok kalau nanda semuanya yang di jurusan IPA itu otak kiri itu berkaitan dengan verbal. Kalau otak kanan itu spasial atau non verbal. Kemudian setelah bawaan itu ada sebuah kepribadian individu. Ya, kepribadian individu itu adalah sebuah faktor pendukung loh nanda semuanya. Berkaitan dengan bawaan, kemudian kepribadian, kemudian tadi Pak Dian sampaikan apa sih Pak yang selain intern? Selain intern itu ada sebuah faktor pendukung yang namanya ekstern atau dari luar. Ekstern itu bisa datangnya dari sekolah, dari keluarga, dari lingkungan yang tadi Pak Dian sampaikan itu. Oke, Nanda semuanya, setelah ini silakan Anda setelah mengetahui pemaparan yang Pak Dian sampaikan, Pak bagaimana cara bisa mengenali sih? Bagaimana cara saya mengenali antara bakat dengan minat itu sendiri? Ya, cara mengenalinya itu misalnya seperti ini, dengan cara menganalisa. Ketika Anda menganalisa seperti ini, ada sebuah kelompok pertemanan, misalnya Anda memiliki sebuah pertemanan kelompok di situ, secara menganalisanya bagaimana? Teman Anda melakukan sesuatu hal kok sulit, tetapi Anda melakukan hal kok itu mudah, gitu. Itu yang disebut dengan cara mengenali bagaimana Anda mengetahui minat itu sendiri, ya. Oh, saya kok bisa ini orang lain nggak bisa, berarti mungkin saya minatnya di sini, saya bakatnya di sini, gitu. Kemudian ada sebuah topik tertentu atau sebuah activity atau sebuah aktivitas ketika secara tidak sengaja itu pembahasannya itu saja. Itu secara tidak langsung ada sesuatu yang disukai di situ. Ya, itu cara untuk mengenali. Kemudian bisa menanyakan dengan orang lain, saya minatnya di mana. Belum tentu loh Anda tidak mengetahui bakat dan minat Anda, tetapi orang lain itu tidak tahu. Ya, bisa saja Anda menanyakan dengan orang tua, dengan kakak, dengan teman dekat. Itu bisa untuk mengetahui bisa menyampaikan kalau kamu itu bakat dan minatnya itu di sini dan lain sebagainya. Nah, semua itu tadi bagaimana cara mewujudkannya, berikanlah ruang di situ. Ya, berikanlah ruang, berikanlah sebuah kesempatan, waktu Anda untuk memunculkan bakat dan minat itu sendiri agar semuanya itu terpenuhi sehingga menghasilkan sebuah keahlian atau menghasilkan sebuah keterampilan dan menghasilkan yang terakhir goalnya adalah sebuah prestasi yang baik. Oke, Nanda semuanya, banyak sekali yang sudah Pak Dian sampaikan di sini dari jenis-jenis bakat dan minat, kemudian bagaimana cara mewujudkannya, faktor-faktor pendukungnya. Nanti mungkin ada sebuah tanya jawab dari Bu Bening sebagai host di sini. Oke, Nanda semuanya, mohon maaf sekali mungkin waktunya sangat terbatas. Yang tadi Pak Dian sampaikan, kalau misalnya ada sesuatu hal yang Anda masih bingung, banyak sekali di sini source atau sebuah sumber yang Anda bisa cari dengan googling dan lain sebagainya, itu mungkin Anda bisa mengetahui lebih jauh lagi. Oke, di sesi ini saya akan menyampaikan tetap semangat Anda semuanya, semoga sehat selalu di masa yang pandemi ini. Silakan terus meningkatkan semangat belajar, tingkatkan semangat beribadah, insya Allah pandemi segera berakhir, kemudian kita bisa bertemu di sekolah tatap muka dengan kondisi yang lebih baik daripada saat ini. Mohon maaf segala kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Dian Ervianto yang sudah menyampaikan lengkap sekali, komplit sekali tentang minat dan bakat dari mohon Pak Dian masih stay dulu di sini karena setelah ini ada sesi tanya jawab ya. Jadi ada jenis bakat dan juga jenis minat, kemudian bagaimana cara untuk menyalurkannya begitu ya Pak. Tadi ada disampaikan juga bahwa terakhir itu setelah kita mengetahui minat kita, bakat itu yang bawaan, kemudian minat itu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya kita bergaul dengan bergaul dengan seorang pemain sepak bola, bisa jadi kita akan mengikuti kesukaan teman kita gitu. Itu minat yang dipengaruhi oleh lingkungan.
Kemudian yang bakat itu yang bawaan dari diri kita, bahwa bisa jadi itu juga merupakan ada faktor genetik gitu ya Pak. Oke. Nah, kadang-kadang ini kan kalau bicara idealnya gitu ya Pak. Idealnya itu anak-anak memiliki jenis bakat tertentu. Kemudian juga memiliki minat tertentu. Tetapi ada yang sama sekali tidak tahu saya minatnya apa, saya bakatnya apa, kesulitan untuk menemukan. Nah, mungkin untuk kesulitan menemukan bakat atau menemukan minat itu tadi caranya adalah salah satunya dengan menganalisis atau bisa juga bertanya dengan orang lain gitu ya Pak. Bisa menanyakan dengan saya kira-kira apa ya menurut kamu saya punya bakat apa sih misalnya. Iya, tes bakat minat. Nah, kemudian bisa juga ada yang tanpa kita sadari itu kita sebetulnya sudah melakukan analisis. Misalnya apa? Saya kok setiap hari senangnya itu menulis puisi tanpa kita sadari. Nah, itu juga sebetulnya adalah sudah ditunjukkan bahwa bakat kita menulis puisi misalnya, atau bakat kita ada di bidang linguistik itu tadi. Nah, nih Pak Dian ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang dituliskan oleh Ananda semuanya. Saya bacakan satu persatu. Tapi mohon maaf, nanti apabila ada yang ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti akan dijawab melalui WA group gitu ya. Tapi satu persatu akan saya satu persatu akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada beliau Pak Dian mengenai minat dan bakat tersebut. Pertanyaan yang pertama, mohon di-scroll ke atas Mbak Chandra. Itu ya yang pertama itu. Di atasnya masih ada sepertinya. Ada enggak? Oh, nah ini. Pertanyaan pertama dari ini Premier ini. Pertanyaan pertama dari Mas Baskoro. Mas Baskoro ini dari hari pertama sudah aktif sekali ya. Bertanya tentang bagaimana cara menemukan passion. Nah, tadi ini sudah disampaikan ya Pak Dian. Cara menemukan passion kita itu yang pertama dengan menganalisis, kemudian yang kedua bisa menanyakan dengan orang lain, itu ya Pak. Atau bisa ada tambahan dari Pak Dian, monggo. Atau melalui tes bakat dan minat. Oke, itu cara menemukan passion kita atau cara menemukan bakat kita. Seperti tadi yang saya contohkan, secara tidak kita sadari itu kita melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang. Nah, itu sama dengan kita sudah menemukan bakat atau minat kita sendiri secara tidak kita sadari. Nah, itu yang harus segera kita sadari bahwa oh ternyata yang saya lakukan berulang-ulang ini adalah sesuatu yang menjadi ketertarikan saya, gitu. Mungkin begitu ya, Pak Dian. Oke. Pertanyaan berikutnya di bawahnya apa sih itu? Maaf, Pak, mau bertanya. Kalau misalnya bakat saya adalah menari, kemudian mau dikembangkan seni tarinya, tetapi orang tua itu melarang saya karena di daerah sini sering sekali dipandang negatif. Menari itu dipandang negatif. Lah berarti dia menemukan hambatan ini, Pak. Kira-kira bagaimana untuk menghalau hambatan tersebut supaya dia bisa berkembang dengan minat dan bakatnya itu seperti apa, Pak? Oke, pertanyaannya bagus sekali berkaitan dengan bakat saya itu menari tapi mau dikembangkan seni tarinya itu tetapi orang tua melarang. Kenapa orang tua melarang? Mungkin saat ini orang tua Anda belum bisa meyakinkan orang tua kalau menari itu ada sisi positifnya. Bisa saja loh, tidak hanya dari akademis saja misalnya kita melihat untuk kedepannya ya, untuk kedepannya. Tidak semua orang bisa menghasilkan hanya dari sebuah akademis ya. Itu bisa saja dari menari, bisa fotografer atau menulis yang tadi Bu Ning sampaikan. Sekarang hambatannya itu sebenarnya hanya satu. Anda belum bisa meyakinkan orang tua apa advantage atau dari keuntungan dari hobi kamu itu. Mungkin seperti itu, Bu Ning. Oke. Kan dulu juga ada yang penari terkenal itu ya, Pak, yang Didik Nini Towo, ya. Nah, itu dia dari menari kemudian menjadi
orang yang sangat terkenal, seniman yang Seniman terkenal, dan dari terkenal. situ dia bisa eksis gitu kan? Sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke, nah seperti itu. Jadi yang perlu dilakukan mungkin Nanda perlu membuktikan terlebih dahulu Iya, ya, betul. memberikan referensi kepada orang tua bahwa menari itu tidak selalu negatif. Negatif, betul Oke. sekali. Berikutnya pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, bagaimana jika kita tidak berbakat pada suatu ekskul tetapi berminat untuk mempelajarinya? Bisa apa tidak? Kita tadinya enggak ada minat apa-apa, tapi kemudian saya ingin mempelajari ekskul tertentu. Bisa enggak? Sebenarnya ini jarang sekali terjadi ya. Ketika seseorang tidak memiliki bakat, tetapi kok minat untuk mempelajarinya. Sebenarnya kalau Anda sudah minat mempelajarinya, sebenarnya Anda bakat dalam bidang itu. Misalnya seperti ini. Betul. Saya tidak suka menggambar nih. Saya tidak suka olahraga. Kok saya ingin mempelajari olahraga? Ya secara tidak langsung Anda sebenarnya ada bakat di situ. Sudah dituntun secara naluriah secara ya? biologis lah, ibaratnya seperti itu. Antara otak kanan dan kiri kemudian yang dikeluarkan dengan aktivitas itu sebenarnya itu secara naluri sudah menunjukkan kalau itu passion Anda itu di situ, Buning, seperti itu. Betul. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Mbak Niswa ini. Barangkali karena dia belum menyadari ya. Belum menyadari saja. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Nuha Amalia. Saya mau bertanya, sebenarnya banyak sekali anak-anak yang mempunyai bakat atau minat yang terpendam. Namun, karena kekurangan support system. Nah, kekurangan support system dari lingkungan misalnya ini. Maka saya tanyakan bagaimana sikap yang tepat bagi anak yang mengalami hal demikian. Tidak ada support system untuk minat dan bakat yang dia miliki. Support sistemnya itu apa? Artinya apakah itu tidak ada dukungan, bisa jadi ya. Tidak ada pendukung dari misalnya mungkin dari orang tua, dari lingkungan. Pendukung gitu. Itu kan jadinya banyak ya, Buning ya. Ada bisa dari orang tua, kendalanya. Kemudian ada lingkungan. Kemudian ada mungkin misalnya Anda suka misalnya dengan berkaitan dengan Buning, kayak misalnya podcast seperti ini kan membutuhkan banyak biaya misalnya seperti itu. Itu hal pendukungnya itu banyak sekali. Jadi di sini bagaimana sikap saya yang tepat bagi anak-anak yang mengalami hal sikap yang demikian. tepat itu harus seperti apa? Kalau saya minim support system misalnya, saya pengen jadi podcaster misalnya, tapi kendalanya untuk membuat studio seperti ini kan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, misalnya seperti itu. Mungkin mulailah dari yang sederhana dulu. Untuk menghasilkan sebuah hal yang lebih besar itu kan dimulai dari yang kecil terlebih dahulu. Nggak bisa kita langsung serta-merta kita mendapatkan suatu hal yang gitu, yang langsung besar, itu tidak bisa. Mungkin dari HP terlebih dahulu gitu kan. Iya. Ini yang mungkin pentingnya sebuah proses ya Pak. Proses ya, betul sekali. Oke, itu ya Mbak Nuha Amalia. Kemudian berikutnya dari Mbak Virginia Putri. Bagaimana cara mengeksplor bakat dan minat kita? Sepertinya ini juga pertanyaan sama ya. Sama dengan Mas Baskoro itu tadi, menemukan kemudian setelah menemukan, nah sekarang bagaimana caranya mengeksplor bakat dan minat kita secara maksimal? Oke, agar kita bisa lebih tahu ada bakat yang ada dalam diri kita. Caranya mengeksplor. Mungkin, caranya mengeksplor tadi yang saya sampaikan. Pelajari lebih dalam, kemudian ada lagi pelatihan yang terus-menerus. Pelatihan terus-menerus, luangkan benar-benar waktu untuk hal tersebut. Gitu. Kemudian berikan ruang. Berikan ruang. Mungkin ya, atau memberikan kesempatan gitu. Betul sekali. Oke. Itu Mbak Virginia. Kalau Mbak Virginia mungkin sih sudah menemukan bakatnya kali ya. Karena dia bakatnya menyanyi ini yang kemarin kalau Pak Dian mendengarkan yang di Radio Purnama Sidi itu yang dia menyanyi ini Mbak Virginia. Nah, Mbak Virginia itu tinggal benar-benar diolah ya. Sebenarnya tinggal diolah. Oke, ini berikutnya lagi masih ada dari Mbak Aprilia. Pertanyaannya adalah yang masuk jalur bidik misi itu kan harus atau wajib mengikuti ekstrakurikuler IPM. Nah, kalau nggak minat gimana, Pak? Nah, ini beda kasus ya, Mbak. Ketika seperti ini, tadi IPM itu berkaitan dengan apa? Dengan analisis, kemudian interpersonal, kemudian kemampuan menulis. Ini sebuah resiko yang harus kamu hadapi di sini, ya.
Mau tidak mau, ketika Anda mengikuti sebuah bidik misi, ada namanya sebuah kompensasi. Oh ya. Ada sebuah konsekuensi kompensasi, gitu ada ya? konsekuensi di situ. Oke. Ketika Anda mendapatkan sesuatu hal, di mana hal tersebut Anda dapatkan dengan mudah, ada sebuah kompensasi di situ. Nah, Anda mau tidak mau harus mengikuti itu, dan tidak ada salahnya kok ketika Anda mengikuti. Kenapa kok SMA Muhammadiyah harus mewajibkan mengikuti IPM? Pasti di dalamnya akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang akan kamu dapatkan di sini. Iya. Itu Ini kompensasi. juga pengkaderan mungkin ya Pak? Pengkaderan, Untuk betul IPM sekali. ini adalah IPM pengkaderan. ekskul pengkaderan. Oke. Berikutnya masih ada Mbak Chandra, ada dari Hafiz. Ini kan masih belajar di rumah alias PJJ. Nah, untuk ekstrakurikuler futsal itu atau lainnya itu harus bagaimana ya Pak? Nah, ini Bukan hanya futsal, Bu Ning. enggak hanya futsal ya. Karena kaitannya ekstra itu kan banyak sekali yang berkaitan dengan praktis ya. Betul. Futsal, apalagi semuanya, hampir semuanya ya. Yang kecuali yang akademis mungkin. Ya, akademis bisa belajar di rumah itu memang kondisi seperti ini memang belum bisa ya. maksimal. Kita belum bisa memaksimalkan untuk latihan. Atau latihannya mau online saja mungkin. Online mungkin. Oke. Berikutnya lagi dari Mas Dimas. Dari bakat dan minat ini adalah keterampilan dari perseorangan. Dan setiap perseorangan mempunyai bakat tersendiri. Adapun dari perseorangan tersebut bisa dibilang multi talenta. Nah, kadang ada ini Pak yang bakatnya itu enggak hanya satu, macam-macam ya. Ya pinter linguistik, ya matematika jalan, ya apalagi kinestetisnya jalan, suruh nari oke, suruh menyanyi juga musikal bisa. Juga bagus. Terus bisa apa saja? Bisa apa? Oh, maksudnya multi talenta itu bisa disebut dengan dia itu apa saja bisa gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah perbedaan antara bakat minat dan multi talenta itu apa? Jelas beda ya Pak? Jelas beda, karena yang namanya bakat, multi talenta itu kan memang ini super ya, artinya anugerah Tuhan yang benar-benar keistimewaan lah gitu Mas ya, Mas Dimas. Jadi perbedaan antara bakat jelas beda itu Mas, bakat dan minat. Bakat itu harus perlu ada minat. Kalau multi talenta itu secara otomatis dia mungkin sudah sejak lahir memiliki bakat yang lebih dari satu. Lebih dari satu, betul. Oke. Gitu. Tapi ini mungkin jarang terjadi. Jarang terjadi. Berikutnya dari Mas Ilham. Oh, siapa? Jihan Hasma. Oh, Mbak Jihan. Maaf. Saya harus pakai kacamata dulu ini. Oke, pertanyaannya apakah ekstrakurikulernya campur semua kelas 10, 11, dan 12? Ini mungkin tentu saja yang dibicarakan apabila nanti sudah PTM gitu ya, sudah bersekolah offline itu, apakah ketika kegiatan ekskul ini dicampur kelas 10, 11, dan 12? Dicampur ya Bu Ning, tapi di sini ada senioritas mungkin ya. Senior ketika kelas 12 berarti memberikan bimbingan dengan kelas 11, kelas 11 memberikan bimbingan kepada anak yang baru. Biasanya kan yang kelas 12 itu sudah tidak diperbolehkan untuk mengikuti ekstra. Betul sekali. Jadi harus ada pelimpahan gitu. Pelimpahan mandat di kelas 11-nya. Di kelas 11 dan 10. Oke, berikutnya dari Mas Yanuar. Kalau saya buka di apa itu? Oh, kalau saya suka di musik seperti main gitar misalnya, apakah boleh kalau hanya mengikuti apa? Satu ekstrakurikuler. Tidak bisa. Karena yang namanya sekolah itu memiliki sebuah aturan, ekstrakurikuler ada ekstrakurikuler wajib dan ada pilihan. Ya. Berarti minimal milih berapa Pak? Ekstrakurikuler milih 2. Satu yang wajib. Yang wajib itu berarti HW dan untuk yang bidik misi harus mengikuti IPM, kemudian yang satunya pilihan bisa lebih dari 1. Oke. Yang pilihan berarti kalau dia mungkin kalau yang pilihan mungkin dia suka main gitar ya memilih yang musik. Musik ya, ada ya. Oke. Biar tersalurkan.
Kemudian Pak izin Oh iya, silahkan. ke kuburan di desa saya ada yang tilar dunyo. Nah, silahkan, itu mah itu juga bagus itu. Itu kecerdasan sosial ya Pak. Kecerdasan sosialnya bagus itu. Oke, baik. Dan apabila nanti masih ada pertanyaan yang belum sempat dituliskan di kolom chat, bisa Nanda semua untuk menanyakan di grup WA. Oh, masih ada satu ya? Masih ada satu yang tertinggal dari Mbak Velita. Vela Fidela. Saya punya banyak minat dan bakat. Nah, berarti ini yang multitalenta ini. Iya. Kemudian saya mempelajarinya. Saya merasa bisa. Saya merasa bisa, tapi dengan itu saya jadi tidak fokus. Nah, ini minat dan yang berarti paling... memang harus ada pengaturan waktu. Pengaturan waktu, ya. Bukan hanya memberikan sebuah ruang, tetapi yang mana sih kalau bisa dibilang yang mana skala prioritas, betul. Yang mana yang paling dari semua itu pasti ada yang paling, Bu. Iya. Pasti ada itu. Yang mendominasi. Iya, ada yang mendominasi. Oke. Jadi apalagi masih seorang pelajar gitu kan ada kewajiban untuk belajar dan juga ekstrakurikuler. Tapi bagaimana dua-duanya itu harus berjalan secara seimbang gitu ya. Jadi bisa fokus di belajarnya, juga bisa fokus di ekskulnya begitu. Kalau misalnya merasa banyak sekali yang yang bisa dilakukan atau ini bisa, musik bisa, menari bisa. Nah, kira-kira yang manakah di antara itu yang prioritas untuk dilakukan supaya kamu tetap fokus untuk belajar karena masih ada tugas belajar kan gitu. Jadi Nanda Vela ini silakan untuk membagi prioritas, kemudian membagi waktu mana dulu yang harus dikerjakan. Oke, begitu. Sepertinya juga sudah habis pertanyaan. Saya cukupkan sampai di sini dan sebelum saya akhiri sesi yang kedua ini, saya ingin menyampaikan ada tugas untuk hari yang keempat, karena berkaitan dengan ekskul, kemudian minat dan bakat, maka tugasnya adalah silakan Nanda semua menunjukkan lewat video apa yang menjadi bakat Nanda semuanya. Apabila Nanda bakatnya menyanyi, tunjukkan dalam video itu bahwa Anda bisa menyanyi. Video durasi maksimal 1 menit, minimalnya setengah menit. Ya, jadi 30 detik, kemudian maksimal 1 menit atau 60 detik. Oke, dikirimkan kemana? Melalui grup WA yang seperti biasa Nanda untuk mengirimkan tugas. Itu untuk tugasnya dan jangan lupa diisi presensi hari ini yang akan dibagikan setelah ini. Ya, Nanda semua sekali lagi untuk tugas dikirimkan melalui grup WA, tugasnya adalah membuat video. Isi dari video itu adalah menyuting atau merekam yang menjadi bakat Nanda semuanya. Saya bakatnya bermain gitar, silakan direkam, kemudian kirimkan. Maksimal durasinya adalah 1 menit, minimal 30 detik. Itu saja. Ada pertanyaan tambahan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ketemu lagi hari Jumat besok di MPLS hari yang ke-5. Oke? Tentu saja dengan materi dan narasumber yang tidak kalah semangat dan tidak kalah menariknya. Untuk itu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.33, maka saya akhiri sesi yang kedua ini dan sekaligus MPLS pada hari yang keempat ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai ketemu lagi hari besok. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam
akan berjumpa lagi besok di hari yang kelima Jadi kader yang siap di tengah bangsa menjadi teladan